Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anzilni, Fadli, and Kumara. Now we are going to talk about if conditional or if clause, ya. If conditional have four types. The first one is type 0. Nih, type 0 itu yaitu real condition 100% true. Rumusnya if subject plus verb 1, subject plus verb 1. Nah, subject plus verb 1 itu berarti simple present. Berarti if plus simple present plus simple present. Nah, for example, if it rains, it is wet. It itu adalah subjek, rains itu adalah verbnya, ya. It itu subjek, is itu verbnya, ya. Jadi kalau kita translatekan ke Indonesia, jika hujan pasti basah, ya. Itu real condition, 100% benar. Kalau hujan ya pasti basah, gitu. Next, if you don't eat, jika kamu tidak makan, you feel hungry, ya. You itu subjek, eat itu verb 1, you itu subjek, feel itu verb 1. Jadi kalau kamu tidak makan, kamu lapar, ya pasti. Kalau kamu tidak makan, kamu pasti lapar. Kalau kamu haus, kamu minum, ya itu real condition. Kalau kamu haus, pasti kamu akan minum, gitu. If we sleep late, we are sleeping in the class. We subject, sleep is verb 1, ya. Kalau kamu telat tidurnya malam banget, kalau kamu begadang, we are sleeping in the class. Kita akan ngantuk di kelas. Pasti ya, kalau kamu tidurnya malam banget, pasti kita akan ngantuk di kelas. Nah, itu adalah real condition, kondisi yang real, gitu. Type 0 itu seperti sebab dan akibat. Kalau hujan pasti basah, kalau lapar ya makan, kalau tidak makan pasti lapar, kalau tidak minum pasti haus, gitu. Kalau bayi nangis, for example, kalau baby cry, pasti dia pampasnya basah, gitu. Ada not-nya di sini. If can replace with when. Jadi if di sini bisa kita ganti dengan when. Nah, contohnya, when it rains, ketika hujan, it is wet, pasti basah. When you don't eat, ketika kamu tidak makan, kamu lapar, gitu. When we sleep late, ketika kamu tidur telat, we are sleeping the class. Itu type 0, ya. Ngerti? Kalau type 0 itu berarti rumusnya if subject plus verb 1, subject plus verb 1, atau if simple present plus simple present. Ya, type 0 itu seperti sebab dan akibat. Oke, next. Type 1. Nah, type 1 itu adalah situasi di masa depan yang mungkin terjadinya besar. Ya, di sini dia menggunakan if subject plus verb 1. Subject plus verb 1 itu simple present, ya. And plus subject plus will plus verb 1. Will di sini berarti simple future. Berarti rumus yang pertama itu, type 1 itu if simple present plus simple future, gitu. For example, nah, if it rains tomorrow, I will take a taxi. Kalau misalkan besok hujan, aku akan memesan taksi. Nah, situasi di masa depan yang mungkin terjadinya besar. Karena sekarang musim hujan, ya pasti besok juga hujan nih. Jadi kalau besok hujan, aku akan memesan taksi, gitu. Mungkin terjadinya besar, ya. Yang kedua, contoh yang kedua, if I have much money, I will buy a car. Kalau aku punya banyak uang, aku akan membeli mobil, gitu, ya.
Atau if I have much money, I will go vacation, misalkan. Nah, di sini ada example yang ketiga. Yang ketiga itu if I see Dava tomorrow, I will speak to him. Nah, karena di sini situasi di masa depan yang mungkin terjadinya besar, contohnya nih gini. Dava itu sama Anzilni itu satu sekolah. Nah, terus kata Anzilni, kalau misalkan si Dava besok sekolah, kalau misalkan besok aku ketemu Dava, aku akan ngomong sesuatu ke dia, kata Anzilni gitu. Karena Anzilni dan Dava itu satu sekolah, sudah pasti dia bertemu. Sudah pasti mereka bertemu. Jadi if I see Dava tomorrow, I will speak to him. Jadi kenapa kemungkinannya besar? Karena Dava sama Anzilni itu satu sekolahan, ya pasti ketemu gitu ya. Itu type 1. Next, type 2. Type 2 di sini situasi di masa depan yang mungkin terjadi, tapi kemungkinan terjadinya kecil, bahkan tidak mungkin. Nah, ada rumusnya if plus subject plus verb 2, subject plus word plus verb 1. Subject plus 2 itu simple past, dan subject word plus verb 1 itu adalah future past future ya. For example nih, tapi kalau yang type 2 itu berarti kebalikan dari type 1. Kalau tadi Dava dan Anzilni itu satu sekolah ya, sekolahnya sama-sama di NZ. Kalau yang type 2 itu Dava dan Anzilni berbeda sekolah. Dava sekolahnya di Nurul Zaman, sedangkan Anzilni sekolahnya di Darul Quran, for example. Jadi kata Anzilni, kalau besok aku ketemu Dava, aku akan ngomong nih sama Dava, kata Anzilni itu gitu ya. Tapi karena Dava dan Anzilni berbeda sekolah, jadi kemungkinan ketemunya juga sangat kecil, dan bahkan tidak akan mungkin Dava dan Anzilni itu bertemu gitu ya. Jadi jikalau aku ketemu Dava tomorrow, kalau aku ketemu Dava besok, aku akan bilang sama dia gitu. Tapi kenyataannya tidak ketemu karena Anzilni dan Dava berbeda sekolah. Next, if it rain tomorrow, I would take a taxi. Nah, di sini kalau misalkan hujan besok, aku akan memesan taksi. Karena sekarang musim kemarau, jadi tidak mungkin nih hujan. Jadi nggak akan mungkin besok aku akan memesan taksi gitu. Jadi kemungkinannya kecil ya kalau musim kemarau terus hujan, itu kemungkinannya kecil. Next, if I were a doctor, I would help people. Kalau misalkan aku jadi dokter, kalau misalkan aku seorang dokter, aku akan membantu orang. Nah, tapi kan kenyataannya aku ini adalah seorang teacher gitu ya. Jadi type 2 itu situasi di masa depan, tapi yang kemungkinannya sangat kecil dan bahkan tidak akan terjadi. Nah, if I were a doctor, I would help people. Nah, tapi kan sekarang aku ini kuliahnya di jurusan bahasa Inggris, nggak bakal mungkin ya aku jadi dokter gitu. Kalau misalkan kamu mau jadi dokter, ya kamu harus jurusan kedokteran juga gitu. Nah, di sini ada not. Semua subjek ayu, we, they, he, she, it. Kalau misalkan pengandaiannya untuk seseorang, misalkan kalau aku jadi dokter, kalau aku jadi guru, dia harus menggunakan were. Misalkan if I were a teacher, I would bla bla bla, seperti itu. Or if I were a president, I would bla bla bla, seperti itu ya. And last, type 3. Situasi di masa lalu yang tidak bisa diubah. Nah, ini rumusnya. If subject had plus verb 3, subject plus word plus have plus verb 3. Had verb 3 itu adalah rumus perfect ya, simple perfect. Dan word plus have plus verb 3 ini karena ada word itu verb 2, jadi dia menggunakan rumus past perfect ya.
Contohnya, nih, ini adalah sebuah penyesalan di masa lalu. Jadi gini nih, if I had seen Dava, masih tentang Azil nih sama Dava ya. If I had seen Dava, I would have spoken to him. Nah, kalau misalkan aja dulu tuh aku bertemu dengan Dava, aku akan ngomong sama dia, kata Azil nih. Jadi menyesali perbuatan yang sudah dilakukan waktu dulu gitu. Kalau aja ini if I had not been busy, karena di sini busy itu adalah adjective, jadi dia harus menggunakan been. If I had not been busy, I would have gone to the party. Kalau aja dulu tuh aku nggak sibuk, mungkin aku akan pergi ke pestanya. Atau contoh lagi nih, kalau aja aku nggak nikah sama dia ya dulu, mungkin aku akan lebih bahagia hidup dengannya, misalkan seperti itu ya. Nah, itulah if conditional start from type 0 until type 3. Nah, sekarang tugasnya buat masing-masing dua contoh dari mulai type 0, type 02, type 12, type 2, type 3 juga 2, masing-masing buat 2 contoh. Tapi jangan searching ya, jangan searching ke internet, karena kalau searching saya tahu nih kalimat yang searchingnya itu dari mana, saya pasti tahu. Jadi bikin sesuai dengan pengalaman kalian gitu ya. Buat masing-masing 2, berarti tugasnya ada 8. Ini 2, 2, 2, 2. Oke, dikumpulkan di Google Classroom. Oke, bye-bye.